Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menyambung lagi renungan kita. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 April 16 April tahun 2022. Bacaan pada kali ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai ayat 37. 2 Raja-Raja 18 13 sampai 37. Ini bertentangan dengan kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7. Dalam bacaan kali ini bertemakan kemurtadan, murtad. Di mana di salah satu ayat Alkitab disebutkan jalan kemurtadan menuju maut. Jalan kemurtadan menuju maut itu ada di kitab Amsal pasal 12 ayat 28. Saya mengutip kembali kata-kata Rasul Petrus di hadapan Gembala Agung ketika dia dihakimi di Mahkamah Agama. Ketika ia dihakimi di Mahkamah Agama, ketika ditanya oleh imam besar, Petrus pernah berkata bahwa begini kata-katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9. Di dalam kitab Raja-Raja tadi pasal 18, 2 Raja-Raja 18 13 sampai 37. Di sana dikisahkan antara terjadi ajakan kemurtadan. Terjadi ajakan kemurtadan dari Raja Asyur. Ajakan itu ditujukan kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia yaitu Raja Yehuda. Sedangkan Raja Asyur pada saat itu ialah Sanherib. Sanherib di sana dikisahkan menyerang daerah kekuasaan Raja Hizkia, Raja Yehuda. Di sana dikisahkan Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Itu terjadi dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia. Kemudian setelah menyadari akan hal itu, Raja Yehuda yaitu Hizkia meminta maaf secara tersirat, yaitu melalui salah seorang utusan untuk menyampaikan hal ini kepada Raja Asyur. Apa yang disampaikan oleh utusan Raja Hizkia begini bunyinya. Pesan Raja Hizkia kepada Raja Asyur. Begini bunyinya. Aku telah berbuat dosa, mundurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian menanggapi kata-kata Raja Asyur itu, Raja Yehuda yaitu Sanherib
membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda itu dibebani 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Kemudian beban itu dipenuhi oleh Raja Hizkia. Belum puas dengan itu, Sanherib mengirim lagi segala pembesar-pembesar istananya, panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dikirimkan kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Dan setelah mereka tiba di istana Raja Yehuda, ya, utusan dari Raja Asyur tadi tiba di sana. Yang menghadapi mereka bukan Raja Hizkia, tetapi para pembesarnya, yaitu Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Jadi yang menghadapi utusan dari Raja Asyur tadi, ya, yang menghadapinya bukan Raja Yehuda langsung, tetapi yang menghadapinya adalah kepala istana, yaitu yang namanya Eliakim bin Hilkia, kemudian panitera negara yang bernama Sebna, dan bendahara negara yang bernama Yoah bin Asaf. Di hadapan mereka itu, utusan dari Raja Asyur mengata-ngatai bermacam-macam hal yang menyakitkan hati, termasuk mempermalukan Raja Hizkia yang telah menitahkan kepada penduduknya untuk percaya kepada Tuhan. Intinya, mereka menganggap percaya kepada Tuhan itu adalah tindakan yang sia-sia. Mereka menyombongkan kekuatan mereka dan menganggap Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jelas bisa kalian baca di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 28 sampai 35. Di sana intinya mereka menyombongkan kekuatan mereka sendiri sebagai manusia. Di sana para utusan Raja Asyur, yaitu utusan Raja Sanherib, menyampaikan langsung apa yang dipesankan oleh rajanya kepada para pembesar Raja Yehuda, yaitu bendahara negara, panitera negara, dan kepala istana, serta orang-orang yang di situ yang ikut mendengarkannya. Di sana intinya mereka menganggap bahwa mereka lebih berkuasa daripada Tuhan. Kalau sekiranya Raja Hizkia beserta penduduknya menyerah kepada Sanherib, Raja Yehuda, Sanherib itu kan Raja Yehuda, menginginkan Sanherib Raja Asyur menginginkan Hizkia dan seluruh penduduk Yehuda untuk menyerah kepada mereka dengan janji bahwa setelah mereka menyerah, mereka akan menikmati hidup yang berkecukupan ketimbang kalau mereka tetap bertahan percaya kepada Tuhan. Ini mengulang kembali kejadian yang pernah terjadi pada saat manusia pertama diciptakan. Itu bisa dilihat di buku Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Terutama di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di mana di sana tersirat bahwa iblis dalam wujud ular telah membujuk si Hawa
dengan segala macam rayuan. Kemudian mereka jatuh ke dalam dosa oleh bujukan si iblis itu. Ini karena sifat sombong, angkuh manusia, tidak pernah merasa puas, ingin selalu lebih dan lebih, dan tidak mempercayai Tuhan. Ini menyadarkan kita tentang apa yang disampaikan di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Di sana mengisahkan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Sama yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat 20. Di sana disebutkan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kemudian pasal 22 yang ditaburkan di pasal 13 ayat 22 maksudnya. Di sana bunyinya, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, orang yang seumpama tadi itu jika berhadapan dengan apa yang sedang Raja Hizkia hadapi, imannya terhadap Tuhan diolok-olok dan mengajak untuk percaya kepada kekuatan sendiri, kekuatan manusia, itu diumpamakan benih yang jatuh di semak duri, jatuh di tengah semak duri, seperti di Injil Matius pasal 13 ayat 6, pasal 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang artinya seperti yang ada di Matius 13 ayat 22 itu, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mau mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ketika kita berhadapan dengan situasi sulit dan iman kita goyah, nah saat itulah kita akan mudah untuk jatuh ke dalam pencobaan, dan kita dituntut untuk tetap teguh seperti yang disyaratkan di dalam surat Yakobus pasal 1 yang ayat 4 sampai 9. Di sana bunyinya begini: apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan dengan murah hati, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia
pasal 1 Yakobus pasal 1 ayat 5 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kemudian ayat selanjutnya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kemudian pasal 7, pasal 1 ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kemudian pasal 1 ayat 8, Yakobus ya pasal 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika kita berhadapan dengan hal sulit, kita harus meminta hikmat kepada Allah. Di mana tadi dikatakan di dalam surat Yakobus, Allah memberikan hikmat pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi apabila di antara kita ada yang kekurangan hikmat, hendaklah kita memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita harus memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, harus yakin. Intinya kita dituntut untuk percaya dan berharap hanya kepada Allah saja. Ya tentunya dengan salah satunya berdoa, bagaimana di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b di sana disebutkan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21, barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kemudian Sirak pasal 34 ayat 17, di sana disebutkan Tuhan menegakkan hati dan menerangi mata, memberi kesembuhan hidup serta berkat. Kemudian Sirak pasal 39 ayat 33. Semua pekerjaan Tuhan adalah baik semuanya dan pada waktu tepat memenuhi setiap keperluan. Terkadang kita berhadapan dengan orang yang dengan yakin mengatakan sesuatu dan kita mudah untuk percaya hanya dengan intonasinya yang meyakinkan dan posisinya yang berpengaruh. Kita sangat mudah untuk menerima kata-kata dan mempercayainya, apalagi kalau kita dalam keadaan terdesak. Sepertinya dalam keadaan yang seperti itulah orang mudah untuk diperdayakan. Padahal di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 dan 4, pasal 1 ayat 2 sampai 4, di sana jelas-jelas meyakinkan kita bahwa kita tidak harus menyerah terhadap keadaan buruk yang sedang menimpa kita. Karena justru itu, disitulah letak bahwa kita itu benar-benar orang yang percaya atau tidak. Ini juga erat kaitannya dengan kitab Sirak pasal 2 ayat 4. Di sana disebutkan, segala-galanya yang menimpa dirimu terimalah saja dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Serta Yakobus pasal 1 ayat 12. Di sana dijanjikan apabila kita bertahan dalam percobaan, kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia sebab besar upah yang menanti. Apabila kita bertahan, kita akan mendapatkan upah dari Allah. Apa itu upahnya? Seperti di dalam Yakobus 1:12 di sana disebutkan,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita bertahan dalam pencobaan itu termasuk salah satu tindakan mengasihi Allah. Sebagaimana dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, tanda kita mengenal Allah itu yaitu menuruti perintah-perintahnya. Jadi bukan hanya menyebut nama Tuhan di mulut saja, sebagaimana dalam Matius pasal 7 ayat 21. Sekarang kan orang menyebut nama Tuhan itu hanya di mulut untuk memperoleh penghormatan dari manusia bahwa ia itu seorang yang percaya. Padahal di dalam 2 Timotius pasal 2:19 itu salah satu syarat yang diharapkan untuk seorang menyebut nama Tuhan itu adalah meninggalkan kejahatan. Satu lagi fenomena yang saya amati di dalam dunia ini, dewasa ini, yang sebagaimana yang tersirat di dalam surat Yohanes yang pertama pasal 1 ayat 8. Begini bunyinya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kemudian Yakobus 1:26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Pergi ke gereja, duduk, diam, dengar, pulang. Sampai di rumah, kadang tidak sesuai dengan yang sebagaimana seharusnya. Mari kita buka Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Yakobus 1 19, 20 dan 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lanjut, Yakobus 1:22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dengan menampilkan seolah-olah menjadi seorang yang saleh, dengan harapan mendapat pujian dari sesama, itu sebenarnya tindakan penipuan terhadap diri sendiri dan sesama yang tidak berfaedah apa-apa untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Coba kita buka Galatia pasal 2 ayat 17. Di sana begini bunyinya, jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Ini menyiratkan bahwa kita dalam menilai orang, jangan kaitkan dengan ajaran dia, tetapi dengarkanlah apa yang dia katakan dan jangan turuti hidup mereka. Tapi jangan kita memfitnah
menggunakan dalih itu berkuar-kuar mengatakan sesuatu seolah-olah sedang berkhotbah tentang Injil untuk menutupi kebobrokan diri sendiri. Bukan begitu maksudnya. Juga ini, kita buka surat Paulus pada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 18 dan 19. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru itu lawan musuh. Banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kalau kita mengharapkan penghormatan dari sesama dengan melawan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kebenaran, ajaran agama, itu sama saja kita menjadi musuh salib Kristus. Di mana di sana disebutkan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Surat Yudas pasal 1 ayat 4. Pasal 1 ayat 4. Ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau dalam hidup ini yang kita pentingkan tepuk tangan secara horizontal, maka tepuk tangan secara vertikal akan kita abaikan. Sebagaimana dalam Yakobus 4:4. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dari Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Berkaitan juga dengan itu, Galatia 1:10. Di sana perkataan Paulus pada jemaat di Galatia bunyinya begini. Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jika kita masih menuhankan apa yang kita miliki dengan mengabaikan kepercayaan kita kepada Sang Pencipta, maka kita seharusnya malu untuk mengaku diri kita seorang yang tidak berdosa, bagaimana 1 Yohanes 1:8 tadi.
Yohanes 1:8 kan bunyinya begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan juga sama saja kita menjadi seorang pemfitnah, seorang pembohong. Markus 13:5. Injil Markus pasal 13 ayat 5. Markus 13:5 bunyinya begini. Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Lanjut ayat 6. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Salah satu ciri-ciri orang yang suka membangkang, orang yang suka membangkang ini kan karena jiwanya sombong, tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, menganggap diri sudah lebih dari orang. Yang mana di dalam Amsal 29 ayat 1, tidak ada harapan lagi bagi orang itu untuk lebih baik. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kemudian Amsal 19:27. Jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Kemudian kebijaksanaan 1:4, pasal 1 ayat 4. Kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati yang keruh dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Kemudian Amsal 12:15. Amsal pasal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kemudian Amsal 15:31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Mazmur pasal 1 ayat 5 bunyinya begini, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kemudian Sirak 27:12, di kalangan kaum tumpul tunggulah kesempatan untuk pergi, tetapi hendaklah tetap tinggal di kalangan orang-orang yang berpikir. Tidak sulit untuk kita menilai bahwa orang itu layak untuk kita dengarkan ajaran, nasihat, dan sarannya, ataupun tidak layak. Cukup dari ucapannya saja. Sebagaimana dalam Sirak 27 ayat 4. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula bicara orang. Demikian pun bicara orang menyatakan isi hatinya. 27:19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Memang segala tindakan yang kita lakukan itu, sebagaimana di dalam Amsal 4:23, dari hatilah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kita tahu semuanya berasal dari hati, tapi kita tidak bisa menilai hati orang. Yang bisa kita lihat adalah perbuatan yang dia lakukan. Sekedar mendengar ucapan saja tidak cukup, tapi melalui perbuatanlah baru nyata. Dalam dalam Sirak 27 ayat 4 tadi kan, keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Kemudian Sirak 23:15, orang yang sudah biasa dengan perkataan kurang senonoh tak akan memperbaiki dirinya selama umur hidup mereka. Ini kalau kita menilai orang dari ucapan yang kurang senonoh, ucapan yang vulgar. Bagaimana kalau kita menilai orang yang hipokrit alias munafik? Apakah cukup dengan menilai ucapannya lalu kita langsung menyimpulkan bahwa dia orang yang baik? Yang sah itu ya dari perbuatannya. Meskipun dari perbuatan saja bisa ada unsur sandiwara, tapi biasanya tidak akan lama. Kalau orang berpura-pura itu tidak akan bisa bertahan, karena sifat asli orang itu akan kelihatan ketika dia dalam keadaan terdesak. Nah, yang paling afdol kita menilai orang itu ketika dia sedang menghadapi masalah, ketika dia sedang bermasalah dengan orang atau dengan kita. Nah, disitulah aslinya dia. Kalau sekedar ucapan, perbuatan yang sandiwara, siapapun bisa. Tapi ketika dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sedang menghadapi masalah, disitulah aslinya dia. Sebagaimana dalam Injil Matius tentang perumpamaan seorang penabur, di mana biji yang jatuh di tanah, di tengah semak duri. Itulah umpamanya seseorang jika ia adalah orang yang munafik. Ketika dalam keadaan terdesak, maka kebenaran pun dikompromikan dalam arti kata melakukan sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau sikonnya tidak memungkinkan, ya diabaikan saja, sekalipun itu adalah sesuatu hal yang baik dan harus dilakukan. Kita pernah berhadapan dengan situasi di mana kita harus rela perasaan kita hancur demi untuk mengalah. Walaupun ada pepatah bilang mengalah bukan berarti kalah. Mengalah untuk kebaikan, untuk menang. Pada suatu waktu tertentu, kita harus merelakan perasaan kita hancur demi kepuasan orang lain, demi kebahagiaan orang lain. Dan itu sebagaimana dalam Yakobus 1:12, di sana disebutkan tindakan seperti itu termasuk cara kita mengasihi Allah. Kita dibilang begini begitu, dihina begini begitu, kita harus berpegang pada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kebenaran ajaran Tuhan sesuai dengan Matius pasal 5 ayat 39 dan Lukas pasal 6
ayat 7 sampai 29. Kemudian surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 19. Kemudian surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 30. Kitab Amsal pasal 20 ayat 22. Amsal pasal 29 ayat 24. 24 ayat 9 maksudnya. Mazmur 37 ayat 1. Amsal 24 19. Amsal 16 6. Semuanya itu intinya. Oke, lanjut lagi. Amsal 16 29. Mazmur 11 5. Sirak 24. Dan Mazmur 17 4. Semua yang tadi saya sebutkan perikop-perikop itu intinya kita harus yakin dan tidak perlu membalas tindakan tidak baik yang ditujukan kepada kita. Tidak perlu membalas. Itu kaitannya mengalah untuk menang tadi. Kita tidak perlu membalas. Biarkan orang itu merasa menang, merasa hebat, merasa paling wah sendiri. Karena di dalam Amsal 16:6 karena takut akan Tuhan, orang meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2:19. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Secara manusiawi, tidak akan ada orang yang sanggup sebenarnya diposisikan sebagai orang yang bodoh, yang tidak tahu melawan, karena dia juga punya hak yang harus dia bela. Reputasinya, martabatnya, harga dirinya. Maka jadi saya teringat kata-kata Dr. Gary dalam bukunya yang berjudul 5 Kebutuhan Pria yang Perlu Dipahami oleh Setiap Wanita. Di sana salah satu ucapan beliau yang saya ingat ialah gini: perjalanan kekristenan sangat kontra budaya. Di sana, kenapa beliau sampai bilang begitu? Di sana kebetulan beliau sedang membahas tentang kepemimpinan hamba, yang mensyaratkan salah satunya kita harus rendah hati. Rendah hati itu sangat berlawanan dengan menjaga martabat, menjaga harga diri. Karena kita harus menyisihkan rasa harga diri itu. Maka dikatakan perjalanan kekristenan sangat kontra budaya. Sedangkan syarat untuk bisa menjadi seorang pemimpin hamba, kepemimpinan hamba itu kan sangat disarankan untuk bisa meneladani Kristus dalam hal menjadi seorang kepala. Di dalam bukunya itu, Gary kan menuntun setiap laki-laki untuk bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang sesuai dengan tuntutan ajaran agama, yang seorang pemimpin yang alkitabiah, yaitu menjadi seorang pemimpin hamba,
seorang pemimpin yang menjalani kepemimpinan hamba. Dimana kalau kita menjadi seorang yang rendah hati, kita juga dituntut untuk memiliki jiwa satria. Kita dituntut untuk memiliki sikap sportivitas, mengakui bersalah jika memang salah, dan mengakui pihak lawan itu benar jika memang itu yang terjadi. Kalau kita menjaga martabat harga diri agar jangan sampai kelihatan lemah, hal yang seperti itu tadi tidak mungkin akan kita lakukan. Salah benar kita akan tetap mempertahankan diri. Jangan sampai kita kelihatan jatuh di depan orang, apalagi di depan orang-orang yang menurut kita sangat penting. Contoh suami yang sampai kelihatan lemah di hadapan istri, orang tua di hadapan anak-anaknya. Sedangkan seorang pemimpin hamba ini harus memiliki jiwa ksatria dan sikap sportivitas. Kalau salah ya mengaku bersalah. Itu. Kata Dr. Gary, perjalanan kekristenan sangat kontra budaya. Budaya kita tidak mengajarkan kita untuk lemah, untuk kelihatan lemah di hadapan orang. Mau salah mau benar kita harus mempertahankan diri supaya tetap kelihatan hebat dan masih pantas untuk dihormati. Yang mana kalau kita menerapkan hal yang seperti ini, kita kalau tidak mampu, kita akan merasa hidup ini tidak ada arti karena tidak ada orang yang memuji kita. Yang ada malah sebaliknya, meremehkan, menghina, bahkan menganggap kita ini tidak waras. Padahal di dalam Matius pasal 5 ayat 10 di sana jelas dikasih harapan yang membahagiakan, harapan yang memberikan rasa bahagia seharusnya. Tapi suka tidak suka, gemerlap kilauan sinar di dunia ini lebih menarik daripada cahaya Tuhan, cahaya Kristus. Gemerlap sinar dunia ini jauh lebih menarik daripada cahaya Kristus. Maka dari itu kita lebih mementingkan tepuk tangan secara horizontal daripada tepuk tangan secara vertikal. Padahal yang seharusnya adalah begini. Lebih baik kita dianggap gila di hadapan manusia, dianggap gila oleh dunia, daripada kita dianggap gila di hadapan Allah. Ketika kita memberitakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang benar dan kita diejek orang, ramai-ramai dibully, difitnah, dijauhi orang, apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 7:77, pasal 7 ayat 7, Injil Yohanes, kata Yesus begini, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab
aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Jadi kalau orang begitu terhadap kita melakukan hal itu, sebenarnya bukan kita yang mereka perlakukan begitu, tetapi Yesus. Mereka tersinggung, mereka tidak menerima, menganggap kita adalah ngomongnya aja yang begitu, ngomong tinggi padahal begini. Sebenarnya kata-kata itu bukan untuk kita sebenarnya. Yesus yang mereka begitukan. Yang mereka perlakukan jahat itu sebenarnya Yesus. Maka itulah mengapa di dalam Matius pasal 5 ayat 10 itu disebutkan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 19-20. Yakobus 5:19-20. Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kemudian Galatia 6:9-10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tidak perlu menyerah terhadap keadaan tidak menyenangkan yang kita alami dalam meyakini sesuatu yang benar. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 dan 11. Yakobus pasal 4 ayat 10 dan 11. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kemudian Yakobus 1, 2, 3 dan 4. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 dan 4. Bisa kita baca sendiri. Intinya, dan tidak menyenangkan yang kita alami itu akan membuat kita menjadi semakin tekun